Halo sahabat semua, salam jumpa kembali di AG Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan banyak rezekinya, amin. Kali ini, AG Channel akan mengulas sebuah film Jaka Sembung dalam melawan para penjajah company dan jawara-jawara sakti yang menjadi anteknya company. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah berlatar pada masa penjajahan company Belanda, di mana di awal cerita diperlihatkan para warga Indonesia yang dianggap sebagai pemberontak ditangkap untuk dipekerjakan secara paksa oleh komandan Belanda, sebut saja, Menir yang kejam. Sang Menir itu pun sangat penasaran dengan sosok jawara kandang haur yang dianggapnya berbahaya. Jawara kandang haur itu adalah Parmin, atau orang-orang menyebutnya Jaka Sembung. Namaku Parmin. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Kemudian, berlokasi di Bukit Berbatu, Jaka Sembung dan warga pribumi pun dipaksa kerja di tanah air mereka sendiri, tanpa diberi gaji, tanpa makan minum, dan dituntut menjadi mesin pekerja non-stop tanpa istirahat sejenak pun. Ketika ada seorang bapak tua yang hendak minum karena kehausan, saat itu pula anak buah company menghajar bapak tua itu, hingga terjadilah kerusuhan. Dengan adanya kerusuhan itu, Jaka Sembung dan warga pribumi lainnya berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut, dan bersembunyi di suatu tempat untuk menghimpun kekuatan. Kapiten Van Schram sangat marah ketika mendengar laporan bahwa sang pendekar Jaka Sembung berhasil kabur dari tempat kerja paksa. Kapiten Belanda itu pun langsung menyuruh segenap pasukannya untuk menangkap kembali Jaka Sembung secepatnya. Namun, Menir Van Allen menyarankan agar menangkap Jaka Sembung dengan cara diadakan sayembara dengan imbalan besar, mengumpulkan para jago-jago jawara untuk menangkap Jaka Sembung. Mengetahui adanya sayembara itu, Kobar lantas mendatangi markas company itu dengan maksud untuk mengikuti sayembara tersebut. Kobar lalu menunjukkan kebolehannya di hadapan orang-orang company dengan ilmu kebalnya. Akan tetapi, dalam pertarungan dengan Jaka Sembung, Kobar pun tewas di tangan Jaka Sembung. Seorang jawara yang tidak didasari ilmu agama, hanya menjadi alat pembunuh. Atas gagalnya dalam menangkap Jaka Sembung dengan mengadakan sayembara waktu lalu, membuat sang kapiten dan petinggi company Belanda lainnya semakin tidak tenang. Lalu datanglah jawara baru yang membantu company, yakni Ki Bidin, seorang ahli kebatinan yang sanggup menghidupkan mayat seorang jawara tangguh bernama Ki Hitam, pemilik ilmu rawa rontek. Ki Bidin menjelaskan kepada petinggi company, bahwa mayat Ki Hitam ini, badan dan kepalanya ditanam secara terpisah. Dan Ki Bidin akan membangkitkan kembali Ki Hitam untuk menangkap Jaka Sembung. Ki Hitam pun berhasil dibangkitkan kembali. Lalu Ki Hitam bersama-sama Ki Bidin dan pasukan company mencari keberadaan Jaka Sembung untuk ditangkap. Dengan mengerahkan segenap pasukannya, company Belanda yang dibantu oleh Ki Hitam dan Ki Bidin itu, menyisir kampung-kampung, guna mencari dan menangkap Jaka Sembung. Bahkan, company Belanda itu tak segan-segan menembak mati dan menghajar warga pribumi. Lalu, seseorang memberitahukan kepada Jaka Sembung, tentang company Belanda yang mengerahkan pasukan untuk menangkap dirinya. Hingga akhirnya, terjadilah pertarungan antara Jaka Sembung dengan Ki Hitam, dan Jaka Sembung berhasil dikalahkan oleh Ki Hitam saat itu, dan ditangkap. Jaka Sembung dipasung tangannya, lalu diarak menuju ke markas company Belanda. Sementara itu, para warga pribumi sangat bersedih melihat pendekar pujaannya yakni Jaka Sembung ditangkap oleh company Belanda. Jaka Sembung diarak berjalan menuju ke markas company dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian, putri Kapiten Van Schram yang bernama Maria menyusup ke dalam penjara untuk membebaskan Jaka Sembung.
Namun, aksi Maria itu dipergoki oleh ayahnya sendiri. Kemudian Jaka Sembung disiksa oleh Kapiten Van Scram dengan menusuk kedua bola matanya hingga membuat Jaka Sembung buta. Sementara itu, Surti teman seperjuangan Jaka Sembung berusaha untuk membebaskan Jaka Sembung. Akan tetapi, Surti juga tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Jadi kue kemarin mau membebaskan pemimpinmu, ha? Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Awanan, Pak. Dalam kondisi mata terluka parah dan buta, Jaka Sembung tiba-tiba memperoleh kekuatan gaib dari Tuhan. Ia mengamuk dan meruntuhkan dinding penjara, dan merobohkan teralis besi penjara. Lalu Jaka Sembung membebaskan semua tahanan yang ada di penjara milik company itu. Tetapi, ketika Jaka Sembung hendak kabur dari markas company itu, Ki Hitam dan para company itu telah menghadangnya. Malangnya lagi, Jaka Sembung disihir menjadi seekor babi oleh Ki Hitam. Setelah itu, ia berlari ke sana kemari, dikejar-kejar anjing dan diburu serta dipukuli oleh warga kampung yang tidak mengetahui siapa babi itu sebenarnya. Surti yang mencoba untuk membantunya pun ditembak oleh company. Namun, Surti terus berusaha mengejar babi itu. Ketika berada di tengah hutan, Jaka Sembung berhasil ditolong oleh gurunya yang bernama Ki Sapu Angin. Kemudian Jaka Sembung yang telah menjadi babi itu, dikembalikan ke bentuk semula. Sesuai pesan terakhir Surti sebelum meninggal, Ki Sapu Angin pun lantas mengoperasi mata Jaka Sembung dengan mengambilkan mata Surti yang telah tewas akibat ditembak company. Setelah Jaka Sembung sembuh, kemudian Ki Sapu Angin memberikan ilmu pamungkas kepada Jaka Sembung, guna melawan Ki Hitam. Setelah menguasai ilmunya, Jaka Sembung kembali bergabung dengan teman-temannya. Mereka semua kini telah siap untuk mengadakan pemberontakan terhadap company. Di lain harinya, setelah Jaka Sembung dan teman-temannya selesai menunaikan sholat berjamaah, tiba-tiba Ki Hitam dan Ki Bidin datang ke tempat musola itu. Hingga terjadilah pertarungan yang mengerikan antara Jaka Sembung dengan Ki Hitam. Dengan bekal ilmu dari gurunya, akhirnya Jaka Sembung berhasil menewaskan Ki Hitam yang memiliki ilmu rawa rontek. Setelah tewasnya Ki Hitam dan Ki Bidin yang menjadi pendekar bayaran company, kini, Jaka Sembung dan teman-teman seperjuangannya menyerang markas company. Jaka Sembung juga membebaskan para tahanan. Mereka semua gigih berjuang melawan company sampai titik darah penghabisan. Kapiten Van Scram akhirnya tewas ketika berduel dengan Jaka Sembung. Sementara itu, Maria yang akan menolong Jaka Sembung, harus tewas di ujung senjata ayahnya sendiri, yang saat itu ingin menembak Jaka Sembung.